Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Taufik, mahasiswa STIMIK Bandung angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, yaitu tentang pembuatan game edukasi PJOK untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam olahraga. Sebelum masuk ke pembahasan materi, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada saya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas akhir ini. Dan selawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan rasa hormat dan terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Dani Pradana Kartaputra MT, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas demi tugas, bab demi bab, yang telah sabar menghadapi saya dalam beberapa kesalahan-kesalahan yang dibuat. Dan berterima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang sudah membantu memberikan semangat kepada saya. Dan tak lupa juga kepada keluarga saya yang sudah memberikan doa dan penyemangat untuk saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam gaya hidup. Penggunaan smartphone berbasis Android meningkat di semua kalangan usia. Smartphone digunakan untuk berbagai keperluan termasuk bisnis, pembelajaran, dan hiburan. Teknologi informasi juga menimbulkan masalah dalam pembelajaran, terutama bagi anak-anak yang sulit membedakan mana game positif dan negatif. Nah, game edukasi yang bermanfaat bagi anak-anak seringkali terbengkalai karena perangkat yang semakin canggih dan menarik. Usia anak-anak adalah usia yang tepat untuk belajar. Dan di Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK adalah pelajaran yang umumnya banyak disukai oleh anak-anak. Identifikasi masalah. Anak-anak tergoda untuk memilih bermain game daripada belajar karena banyak pilihan game yang menarik. Contoh-contoh, anak-anak di zaman sekarang lebih memilih bermain Mobile Legends, terus PUBG dan lain sebagainya. Jadi media pembelajaran PJOK yang kurang menarik menghambat penyerapan materi untuk anak-anak. Nah, di sini dibutuhkan game edukasi tentang pengenalan PJOK untuk meningkatkan minat belajar anak-anak. Tujuan penelitian mengenalkan macam-macam permainan dan gerak dasar dalam olahraga. Membuat media pembelajaran berupa game edukasi pengenalan materi PJOK untuk anak. Batasan masalah, aplikasi ini fokus pada pembelajaran. Macam-macam materi dalam PJOK, dalam olahraga. Game edukasi ini ditujukan untuk anak usia 6 sampai 7 tahun. Tetapi dapat digunakan oleh siapa saja. Jadi aplikasi ini fokus
usia 6 sampai 7 tahun ya, rata-rata anak kelas 1, kelas 2. Nah, di sini anak-anak kelas 1, kelas 2 diusahakan sudah belajar membaca di game ini, diajarkan cara ketelitian dan membaca. Identifikasi masalah. Jadi, mengidentifikasi masalah, anak-anak tergoda untuk memilih bermain. Oh, identifikasi masalah sudah tadi. Nah, di sini adalah metodologi penelitian, sumber data primer, observasi atau penelitian langsung di SDN Starsik, wawancara dengan kepala sekolah dan guru di SDN Starsik. Kebetulan saya juga guru di SDN Starsik, dan kebetulan juga saya adalah guru olahraga di SDN Starsik, atau pengganti guru olahraga yang masih kosong di SDN Starsik. Media ajar yang digunakan, data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu oleh pihak pertama. Nah, di sini metode pengembangan perangkat lunak saya menggunakan metode waterfall. Ada rekrutmen atau tahapan analisis, yang kedua tahapan desain, coding, testing, dan maintain. Coding adalah tahapan, desain adalah tahapan untuk mendesain game tersebut agar lebih menarik, agar lebih diminati oleh anak-anak. Terus tahapan yang kedua, tahapan coding, yaitu tahapan implementasi, yaitu pembuatan gamenya. Ya, terus setelah game dibuat, saya akan mengtesting atau mengetes game tersebut. Setelah mengetes, dan akan dilakukan pemeliharaan. Jika tahapan jelaskan panjang lebar tentang metode waterfall ya. Langsung saja ke landasan teori. Aktivitas yang melibatkan interaksi antar pemain dengan aturan dan tujuan tertentu. Aplikasi permainan berbasis multimedia yang menarik minat pengguna game edukasi digital. Pembelajaran yang terjadi dengan bantuan game digital. Dua pandangan dari sisi pembelajaran dan pengajar game edukasi. Game yang dirancang sebagai media pembelajaran untuk memudahkan pemahaman konsep dan memperluas pengetahuan. Jadi game ini dirancang untuk media pembelajaran, memudahkan pemahaman konsep dan memperluas pengetahuan anak ya. Di sini ada flow map yang diusulkan, yaitu ada siswa dan sistem. Yang pertama, siswa memulai, terus tampil di menu utama. Memulai menu utama, nah si sistem menampilkan pilihan tingkatan atau level. Balik lagi ke siswa, siswa akan memilih dua, yaitu antara mau belajar atau bermain. Nah, di sini siswa kalau memilih belajar, langsung sistem memberikan materi pembelajaran, selesai. Terus kalau siswa memilih bermain, sistem menampilkan game puzzle, terus balik lagi ke siswa menyelesaikan game atau misi game, sistem menampilkan nilai atau skor, selesai. Mungkin itu flow map yang diusulkan. Lalu setelah flow map yang diusulkan, saya akan melihat
melihatkan atau memperlihatkan eh, hasil game yang sudah dibuat. Misalkan di sini saya berperan sebagai siswa. Nah, siswa memulai. Nah, di sini gerak dasar. Di sini menampilkan menu utama ya. Menu utama, langsung siswa memilih materi pertama, gerak dasar. Nah, di sini siswa memilih apakah siswa memilih belajar atau bermain. Kalau memilih belajar, berarti sistem akan memberikan materi pembelajaran. Di sini selesai. Terus kalau bermain, nah di sini kalau bermain, siswa memilih bermain, sistem akan menampilkan game puzzle. Contoh di sini saya akan menyelesaikan game puzzle-nya. Nah, siswa setelah muncul sistem memunculkan game puzzle, siswa menyelesaikan gamenya. Oke. Nah, di sini sistem akan menampilkan skor. Mungkin saya barusan pengerjaannya lambat, jadi skornya 0. Terus di sini bisa langsung ke tingkatan selanjutnya atau pilih tingkatan. Nah, balik lagi, selesai. Mungkin itu flow map yang diusulkan dan game yang sudah dibuat. Kesimpulannya, jadi kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berupa game edukasi, pengenalan materi PJOK untuk anak usia dini. Game edukasi ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam olahraga. Game edukasi ini juga dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Mungkin sekian dari saya materi yang disampaikan atau penjelasan yang disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.